harus masuk dalam mulut. Itu untuk kepentingan tubuh ini, supaya tubuh ini tidak rusak, tidak sakit. Begitupun babi, ya, atau makanan yang lain. Tapi tidak ada menyangkut soal iman, karena itu nanti masuk di perut, lalu diolah di perut, dibuang ke jamban, selesai. Tetapi ajaran-ajaran sesat ini yang merusak kehidupan manusia. Manusia dihukum Tuhan karena kesesatannya, melawan Tuhan. Itu orang harus taat sama Tuhan, bukan soal makan minum. Makan minum itu urusan pribadi di perut itu, bukan urusan kelakuan hati yang merusak hubungan dengan sesama manusia. Itu kamu bedakan itu. Jadi apa yang dia bilang halal haram itu masuk ke tubuh itu hanya untuk tubuh manusia. Kalau mana jawabannya ini? Teman-teman mendengarkan jawaban nggak tentang Matius 15 itu? Enggak. Ada nggak? Ya cuma curhat aja ini orang tua. Yang ditanyakan keterkaitan antara hukum haramnya babi di Taurat dengan apa yang dihalalkan oleh Paulus itu di mana, Pak Martin, keterkaitannya gitu, Pak, supaya kami paham bahwasannya itu sudah tidak lagi haram. Sudah halal gitu. Bagaimana? Mana dalilnya penghalalan babi, mana? Tunjukkan. Setahu kami, Pak Martin, setahu kami Yesus itu makan ikan goreng, bukan babi. Ikan goreng. Nggak ada makan babi goreng. Ngarang kan? Ngarang kan? Nah inilah akibatnya kalau otak sudah pecah. Gini. Udah tua tapi bisa cuman berasumsi bisikan-bisikan setan aja yang disampaikan. Atau Pak Martin nggak tahu dasar haramnya daging babi di Taurat itu karena koser, kenajisan itu, Pak. Nggak bisa hilang dia, Pak, kalau kenajisan, Pak. Karena sumber asal makanan najis tidak bisa dihilangkan, Pak. Nggak paham itu kali Bapak Martin nih. Jadi babi itu gambaran dari kerakusan, menyangkut kelakuan. Jadi bukan dagingnya. Nah, mulai itu ngarang kan? Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, kok jangan dagingnya, bukan dagingnya katanya. Ada aja manusia ini. Alamak. Itu kan pengertian Kristen. Kamu Islam kan beda. Jadi pakai aja ajaranmu dengan ini mulai curhat. Ya udah, sendiri. kalau begitu ngapain diskusi, Pak? Kalau iman Kristen, iman Islam, harusnya kita jujur mengakui. Katanya tadi kasihi Tuhanmu. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan katanya. Iya kan? Berarti percaya kepada yang tertulis. Kenapa ngarang-ngarang? Anda itu tugasnya hanya meneliti Alkitab Kristen aja. Mulai curhat Kamu lagi. tidak bisa buktikan kebenaran Al-Quran. Curhat lagi. Kamu curhat hanya nyalakan Kristen. Itu bukan pinter Cuma. Curhat saya tantang lagi. kamu kalau kamu bicara Al-Quran. Kamu Curhat paling lagi. takut sama saya kalau bicara dengan saya. Curhat saya lagi. tidak mau terjebak dengan Pak Martin, dari tadi itu. Bapak nggak nyimak berarti apa yang disampaikan Bang Juma mengaitkan Jangan tanya pengajaran dulu, jelaskan kekristenan dari Al-Quran. dengan cara Jelaskan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran. Perbandingannya, Pak, udah dari tadi, Pak. Bapak kayaknya nggak paham apa yang disampaikan kayaknya, atau nggak menyimak. Kalian cuma bisanya nanya tentang Kristen aja. Kalian bisanya cuma itu. Tidak bisa lebih daripada itu. Saya Karena tantang Kristen ini kalian itu lucu, tuh kalian. gokil. Ajaran teraneh sedunia itu Kristen. Wajarlah Ya dipertanyakan. makanya itu sekarang yang tidak gokil itu Anda jelaskan. Kalau Kristen gokil, oke lah. Silakan Anda yang tidak gokil itu jelaskan tentang ajaranmu seperti apa. Itu yang saya harapkan tuh itu. Ajaran kami sama Bukan seperti ajaran gokilnya. Yesus. Sama. Kan? Sama. Iya. Kalian kafirin orang kok sama ajaran Yesus. Sama, Yesus juga mengkafirkan orang. Bahkan Yesus mengatakan di luar dia itu guguk, anjing. Ya malu dia. Masih parah. Itu omongan orang Yahudi. Kami umat Itu Islam omongan tidak orang pernah Yahudi. mengatakan kalian sebagai anjing, tapi Yesus mengatakan ke kalian itu anjing. Gimana tuh? Itu jangan dengar omongan saya tentang penjelasan saya dengar. Itu adalah pernyataan orang Yahudi yang menganggap Yesus orang Yahudi mana, Pak? Yesus orang Yahudi. Ini pengertian orang-orang agama Yahudi. Parah ini orang tua ini. Udah Pak, Kalian istirahat, sudah Pak, mulai istirahat. ketakutan kalau saya jelaskan itu kalian takut. Makanya Nah, motong tadi terus omongan kita saya. minta penjelasan Anda tentang Matius 15. Apakah Yesus menghalalkan babi atau menyanggah tentang tuduhan orang Farisi muridnya tidak cuci tangan? Anda kemana-mana perginya. Anda bingung, Anda mau jawab apa? Kenapa Anda tak berakal? Mana ceritanya orang mau berakal diskusi? Gak cocok Pak, orang diskusi nggak pakai akal itu mau
mau jadi tertawaan orang. Oh, diskusi kok nggak pakai akal, hanya di iman. Ya ke di gereja Pak cocok. Cabut semua akalnya jemaatnya Anda, habis itu Anda doktrin, itu cocok. Kalau di sini orang menggunakan akal sesuai dengan perintah Yesus, kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan halusinasi. Nah, satu pertanyaan tadi, Matius 15, Anda merasa lebih pintar dari kami, tidak ngerti tentang, kalau Anda mengetahui tentang sunan, mengetahui tentang haramnya babi, mengetahui tentang sholat, tanya kepada kami. Ditanya apakah Matius 15 Yesus membahas tentang halal haramnya babi atau berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Anda kelonjotan, tidak tahu nggak mau ngapain. Udah Pak, lambaikan tangan Pak. Pak Martin yang dulu dan sekarang sama aja, nggak ada bedanya. Bukan 13 sahabat. Kalian hanya terbatas di situ. Saya kasih tahu Juma ya. Kalian mulai itu sama lagi. dengan orang. Kalian Mulai sama lagi. dengan orang Yahudi. Karena kalian mulai. berpegang pada hukum dan syariat. Itu Lah, yang Tuhan menghambat Anda tuh di tadi situ. kan Tuhan sendiri mengatakan berpeganglah Pak, berpegang kepada apa? Berpegang kepada apa? Kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Berarti harus percaya kepada yang tertulis Pak, bukan kepada Iya, angan-angan. tapi harus buktikan dalam perilakumu. Ajaran Lah, Tuhan itu bukan hanya di itu tempat perilaku ibadah, soal tapi belakang. Ini perilakumu. masalah percaya dulu kepada firman Tuhannya. Percaya dulu Perilakunya kepada firman musuhin Tuhan. orang. Kalau Bapak itu tidak percaya kepada firman Tuhan, hanya percaya kepada roh halus, sang halusinasi. Ayo, bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Martin di sini menjelaskan pengertian Pak Martin sendiri, halusinasi Bapak Martin sendiri, sedangkan saya berpegang kepada apa yang Tuhan tulis. Haram babi. Bapak asumsi, oh itu ini dagingnya itu bukan daging, ini anak. Apa ngomong kayak gitu Pak? Udahlah Pak, lambaikan tangan ke kamera Pak, istirahat. Mudah-mudahan kencing Bapak lurus. Istirahat aja dulu Pak, istirahat. Mudah-mudahan bisa 3 meter Pak. Pak Istirahat, Martin, Pak kalau Martin. kalau ajaran kasihnya Yesus itu lebih baik daripada pengajarannya Taurat, kenapa untuk menjadi murid Yesus dalam Lukas 14:26 itu harus membenci semuanya, Pak? Anda lihat Taurat itu ya. Anda lihat Taurat itu buktinya mereka itu berperang di Gaza itu kayak apa sih? Perang-perangan itu bukti. Itu bukti. Ya. Jadi itu tentang ukuran perang, Alkitab. ayo. Begini, dengar dulu. Kaitannya apa, Pak? Alkitab itu mengajarkan orang supaya berbaik dengan sesamanya, bukan menghina, bukan menjelekkan orang, bukan bermusuhan dengan orang, bahkan bunuh-bunuhan, bukan itu. Itu ajaran Kristen. Jadi kalau Anda masih berpegang pada ajaran seperti orang Yahudi, ya bunuh-bunuhan lah. Itu buktinya. Jadi apa yang mau kita bicara tentang firman Tuhan? Kan Kristen itu Pak, Kristen itu berdiri karena ada pembunuhan. Kristen berdiri karena pembunuhan, Pak. Tidak ada pembunuhan, Bapak itu tidak punya agama. Tidak ada pembunuhan, Bapak nggak punya Tuhan. Tuhan Bapak itu hasil pembunuhan itu, Pak. Betul tidak, Pak? Membunuh sesama manusia itu wajar, Pak. Tetapi membunuh Tuhan ini kurang ajar ini, Pak. Betul tidak, Pak? Seperti itu. Dan dari Makanya tadi dengar saya ini. perhatikan diskusi Bapak antara Bang Juma, Bapak tidak menggunakan akal. Apa yang mau didiskusikan, Pak, dengan orang yang tidak punya akal? Sementara kita tahu ya, mahkota manusia itu ada di akalnya, Pak. Itu mahkota manusia, Pak. Derajat seseorang itu ada dalam agamanya. Dan kehormatan seseorang itu ada dalam budi pekertinya. Sementara Bapak, peringkat 1, Bapak tidak bisa menggunakan akal. Jadi kita kerepotan di situ, Pak. Bapak di sini berdiskusi dengan Bang Juma menggunakan nafsu, Pak. Bukan menggunakan akal, ya. Karena kita tahu yang namanya nafsu bisa membuat seseorang raja menjadi budak, Pak. Itu nafsu, Pak. Sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi seorang raja. Coba gunakan akal Bapak di situ. Ya, Bapak mau belajar Islam, tetapi Bapak bisanya fitnah Islam. Bagaimana pengajaran Islam mau sampai? Sementara Bapak kerjanya fitnah. Tadi aja mengatakan kencing unta. Mana perintahnya? Kami makan kencing unta. Ada tidak? Tunjukkan ke kami. Kalau ada diperintahkan kami untuk minum kencing unta, saya push up 100 kali deh, Pak, sekarang, Pak. Ayo, tunjukkan kami perintah makan kencing unta, minum kencing unta. Tunjukkan.
Ini bukannya apa sih bertanya gitu kan? Kalau tidak punya ilmu, saya sarankan ke Bapak untuk bertanya supaya apa? Supaya Bapak bisa punya ilmu. Ini tidak punya ilmu, tetapi melakukan statement. Kan ini nggak bagus seperti itu. Kalau Bang Juma tadi sudah menjelaskan mengenai soal ayat-ayat di dalam Bible. Terus Bapak mengatakan ajaran kasih, Pak. Pak, baca ayat baik-baik, Pak, di dalam Bible Bapak. Ya, baca baik-baik di situ semua. Yesus sama sekali tidak pernah yang namanya mengajarkan ajaran kasih. Yesus itu bukanlah Raja Damai. Sementara yang dikatakan Raja Damai sesuai di dalam Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai di muka bumi ini karena dia bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Yang membawa damai dikatakan sebagai anak Allah. Sementara apa di dalam Matius 10 nomor 34? Jangan kau kira aku datang membawa damai. Yesus tidak pernah membawa damai, Pak. Yesus membawa pertentangan. Kabulkan keinginan Yesus, Pak. Karena Yesus menginginkan pertentangan, menginginkan pertikaian. Kami kabulkan, Pak, keinginan Yesus. Ya, Yesus tidak pernah mengajak, tidak pernah membawa yang namanya kedamaian. Coba Bapak baca Matius 10 nomor 34. Baca dulu sama Bapak. Benar gak Yesus membawa kedamaian di situ? Bohong itu, Pak. Bullshit itu. Ya, begini ya. Sekarang giliran saya jelaskan ya. Apa yang mau dijelaskan, Pak? Nggak mau, Pak. Kan Bapak tidak berakal. Kan Bapak tidak berakal. Untuk apa saya mendengarkan orang yang tidak berakal? Kecuali kalau Bapak naik ke sini, diskusi sama Bang Juma, membawa akal, kami akan dengarkan. Sementara Bapak tidak menggunakan akal, apa yang harus kami dengarkan, Pak? Sementara kami orang berakal. Wajar tidak orang yang tidak berakal mau menjelaskan kepada orang yang berakal? Kan tidak wajar. Wajar tidak yang namanya orang gila mau menjelaskan kepada orang yang waras? Nggak wajar, Pak. Buat apa diterangkan? Betul? Nah, berpikir Pak di situ, Pak ya. Baik, gunakan akal nanti, Pak, kalau misalkan diskusi lagi. Jangan ditaruh di meja, nanti dimakan semut, Pak. Saya itu terlalu pintar daripada kalian ini. Udahlah, makanya kalian takut kalau saya jelaskan itu takut. Takut kalau saya jelaskan. Ini Kalian yang mau saya bisanya cuma sampaikan nih. mengkritik, Yang terakhir mau nanya. saya sampaikan ke Pak Begitu Martin. saya Pak jelaskan Martin. malah Pak Martin. ketakutan. Ada satu hal tadi yang Bapak bilang, bahwasannya Bapak lebih paham tentang pengajaran Bible itu dan Bang Juma untuk belajar kepada Bapak. Tapi gini, Pak, Iya. saya bilang Bapak perlu belajar dengan saya untuk memahami hikmah daripada apa yang diajarkan dalam Bible. Karena saya sudah kaji banyak hal dalam Bible ini dan sudah paham banyak hikmahnya yang Bapak salah pahami. Mungkin Bapak perlu bertemu saya, belajar dengan saya, jangan Juma belajar dengan Bapak. Bagaimana, Pak? Begini, ukuran saya kita bisa lihat dari kelakuan, perilaku tiap orang, tiap umat itu kita lihat perilakunya. Itu pada umumnya apa yang diajarkan. Orang diajar suruh musuh-musuhin orang. Orang Kristen tidak diajar untuk musuh-musuhin orang, itu aja gampang ini kan. framingnya nggak Bedakan benar itu nih, aja Bapak. sederhana kan. Ini saya Ini contoh. Pengajaran di dalam Bible ada hikmah untuk memusuhi semuanya. Saya bilang tadi Lukas 14:26. Kalau Bapak tidak paham baca Bible, maka saya bilang Bapak bagusnya belajar dengan saya kalau gitu. Anda jelaskan saja dari Al-Quran, jangan baca Bible. Anda jelas, kalau memang Anda pintar, mau ngajari saya, oke, saya terima. Tapi ajaran berdasarkan Al-Quran, bukan Bible. Kalau Bible tuh saya terlalu ahli di situ. Anda ahli mungkin di Al-Quran, silakan jelaskan kelebihan-kelebihan Al-Quran. Sebagai bahan bahasan diskusi, bukan dengan tendensi merengek dari tadi untuk tidak membalas Bible. Ya, kalau orang yang tidak paham dengan Bible, dia akan takut, Pak, untuk ditanyakan isi Bible-nya untuk menjelaskannya karena dia tidak paham. Tapi Bapak boleh tanya saya akan jelaskan kepada Bapak isi Bible Bapak. Ya enggak Saya lah, tidak takut masa itu. Bible saya tanya sama kamu, ya enggak mungkin lah. Kamu jelaskan kalau berani, kalau kamu pintar, Islam pintar, jelaskan saya tentang ajaran Al-Quran. Itu baru saya hargai Anda. Itu enggak berani Masih bicara Bible. Al-Qurannya. Ajaran Masih Al-Quran Bible, kalian enggak Pak. berani. Saya Nggak belum ke bisa. sana. Bible saja bisa. Bapak belum dapat. Kalau Bapak Anda mau belajar memang Al-Quran hebat, jauh, Pak. Buktikan Jauh. Al-Quranmu sama saya. Ajaran Al-Quran buktikan sama saya. Ajarkan sama Pemahaman saya Anda tentang untuk Al-Quran. membaca saja saya masih ragukan, Pak Martin. Kita udah tahu lama, saya kenal Bapak juga udah lama, dari Zoom dulu sudah sering diskusi kita. Mungkin Bapak nggak kenal saya ya. Sekarang begini ya, Tidak. bagaimana kami mau menjelaskan? Bapak bertanya saja, Bapak tidak bisa. Bapak bertanya saja, bisanya Bapak itu cuma fitnah aja.
bertanya ke kami, Pak. Ya kan? Kami akan jelaskan. Tapi bagaimana kami mau menjelaskan kepada orang yang tidak berakal? Kita bingung menjelaskannya, Pak. Tadi Bang Juma kan sudah bilang, Bapak itu tidak menggunakan akal. Akal Bapak ditaruh dulu di meja. Bagaimana kami mau menjelaskan mengenai soal Al-Quran? Apa yang mau Bapak tanyakan? Bapak ini tahu nggak kenapa di dalam surah Al-Quran, surah yang pertama, surah Al-Fatihah, itu dimulai dengan huruf ba. Ba itu titiknya di luar, Pak. Dan diakhiri dengan amin, di mana amin titiknya itu di dalam. Bagaimana kami mau menjelaskan, Pak? Saya bisa menjelaskan, tapi bukan kepada Bapak, karena Bapak tidak berakal. Jadi kami repot, Pak, untuk menjelaskan. Bapak bertanya saja mendingan, kencing onta itu benar nggak perintah? Kami akan jawab. Tapi Bapak berstatement, Bapak malah memfitnah kami. Janganlah seperti itu, Pak ya. Jangan, nggak boleh. Bertanya saja. Apa yang mau Bapak tanyakan mengenai soal Islam? Di sini ada Bang Juma, silakan. Tapi jangan fitnah, jangan, ya. Nggak boleh. Saya tanya ya. Sekarang Nah, saya tanya, silakan. ya. Oke, ya. Kan surat yang pertama kan harusnya surat Al-Alaq. Ya, itu yang pertama itu. Iqra. Baik. Iqra. Kenapa justru Al-Fatihah itu dari mana itu ditaruh di situ? Itu salah satu Baik, pertanyaan siap. saya. Kenapa bukan Al-Alaq ditaruh di 96? Kenapa ditaruh di 96? Padahal itu yang Pak, pertama. sudah di Pak, Wahia. saya sudah tahu ya. Bang Juma, silakan. Santai Pak, slow Pak, nggak usah ketawa Pak. Ya, santai Pak. Ya, Bang Juma, monitor Bang Juma. Bang, Oke, baik. Noise enggak di Baik. sini? tidak Kedengaran Bang, nggak noise-nya? tidak. Nanti tolong tanyakan lagi Bang, surah pertama yang diterima sama Yesus, firman sama Yesus. Ya, Jangan, silakan. Susah itu. Gak ada yang bisa jawab itu. Jadi gini, Al-Quran itu disusun bukan berdasar terhadap urutan daripada pewahyuan. Jadi dikatakan wahyu pertama sebagai surah pertama atau wahyu terakhir menjadi surah terakhir. Itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan cerita yang disusun seperti Bible, bukan hasil penyelidikan. Ya, ada ketentuan-ketentuan tersendiri ketika Rasulullah Muhammad SAW itu memandu kemudian untuk menentukan surah-surah di dalam Al-Quran yang ada sekarang ini. Jadi ada struktur kemudian yang dimiliki oleh Al-Quran dalam penyusunannya, tidak disusun berdasarkan terhadap kejadian bahwa ini wahyu pertama maka dia surah pertama. Tidak seperti itu. Ini yang perlu dipahami oleh Pak Martin. Jadi bagaimanapun juga urutan surah dalam Al-Quran itu ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Dengan struktur ini, umat Islam kemudian mencermati bahwa ada rencana ilahi, ada rencana Allah di balik itu semua. Bagaimana kemudian dikatakan Al-Fatihah ini surah pertama? Karena Al-Fatihah itu mencakup semua daripada isi Al-Quran. Semua isi kandungan Al-Quran itu cakupannya, manifestasinya itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu menjadi bacaan di dalam setiap ibadah sholat. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada Pak Martin. Tapi kira-kira paham ya? Oke Pak ya. Jadi Al-Quran itu tidak disusun berdasarkan dengan masa pewahyuan, tapi disusun oleh kehendak daripada Allah, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu Pak Martin. Jadi Al-Fatihah itu dari Allah sendiri ya? Ya, betul. Iya, betul ya. Ya. Nah sekarang pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana penjelasan tentang ayat 6 itu? Tunjukkanlah gimana? kami jalan yang lurus. Kenapa Allah kok malah minta menunjukkan jalan yang lurus? Nah, inilah Kenapa Allah gunanya. justru minta ditunjukkan jalan yang lurus? Oke. Jadi Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada Rasulullah untuk mengajar dan menjadi pembimbing litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia. Bukan Al-Quran diwahyukan untuk Allah.
Allah yang kemudian mewahyukan Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Al-Quran ini digunakan oleh manusia. Makanya kami umat Islam ketika kami sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang dimurkai di sini adalah kaum Yahudi, yang sesat di sini adalah kaum Kristen. Kami minta kepada Tuhan agar berlindung kepada dua golongan tersebut. Itu yang dimaksud dari Al-Fatihah. Jadi bukan Allah yang meminta. Allah meminta kepada siapa lagi? Ini Al-Quran diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran diwahyukan untuk manusia. Demikian. Jadi memang di situ. Kan Di ketawa situ dong Pak aneh. Martin. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Aneh ya bertanya. Tunjukkanlah Nanti kami jalan bertanya yang dong Pak lurus. Martin ya. Boleh enggak? Makanya tadi saya tanya apakah Al-Fatihah itu firman Allah? Ya benar firman Allah. Tetapi kenapa Allahnya menanyakan jalan yang lurus? Itu kan menjadi satu yang aneh. Terus Anda berasumsi bahwa itu untuk manusia. Begitu loh. Itu bukan Masa itu asumsi. itu Ayatnya kan sudah saya Allah. bacakan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Itu untuk seluruh manusia. Walama. Ini makanya saya bilang bahasa Al-Qur'an tapi tak pakai akal ya begini. Susah kan? Susah kita mengajarkan orang yang tak gunakan akal karena pasti dibantah semua dengan asumsi liar. Gitu loh Pak Oke. Martin. Iya, penjelasan Anda. Oke. Sekarang saya tanya lagi yang berikutnya. Coba jelaskan sama saya tentang surat 67 ayat 5. Melempar setan itu loh. Bagaimana setan bisa dilempar dengan batu? Tolong jelaskan. Oke, baik. Jadi ini berbicara mengenai surah Al-Mulk ayat berapa tadi? 5. Ya, ayat 5. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan pelita-pelita dan kami melempar mereka kepada setan-setan yang kami menyediakan bagi mereka adalah neraka yang nyala api, dengan nyala api. Yang pertama, ya, kalau kita melihat dalam perspektif ilmu sains, itu kita mengetahui bahwasanya pada matahari, dengarkan. Pada matahari itu ada percikan-percikan api yang kemudian andai saja Anda bisa melihat secara kasat mata. Oke? Jadi ayat ini menerangkan dengan kata mosok, itu jelas sekali secara harfiah lampu yang mengacu pada bintang jatuh dan bukan artinya bintang yang ada di atas. Ini merujuk kepada adanya percikan-percikan api yang digunakan oleh Tuhan untuk melontari jin atau iblis. Tak ada masalah di situ. Apa yang Anda ingin ragukan di sana? Akalnya gimana? Menurut akal gimana itu? Loh, kenapa bisa Menurut Anda? akal Anda? Menurut Iya. akal Anda gimana? Anda kan pakai akal. Betul. Akalnya bagaimana supaya masuk akal? Secara sains dan Seperti tadi teknologi Pak Al-Fatihah ayat Martin. 6. Ya. Allah tunjukkan Secara kami jalan yang sains, lurus. Ya, Bagaimana bisa secara dengarkan akal? Pak, biar saya jelaskan secara akalnya secara sains dan teknologi. Dia nggak paham, dia nggak ngerti karena dia nggak bintang-bintang menggunakan ini akal. mengakibatkan dari benda-benda langit Pak, adanya permagnetan, adanya daya Ya, tarik, di mana ditulis itu? Di mana di sehingga Al-Quran? ini Di mana penjelasan di Al-Quran ilmiah. Bapak mengatakan minta itu? secara sains pakai akal. Saya kasih jelasan sainsnya Pak. Makanya jangan kritik orang Kristen. Loh, bagaimana Saya jelaskan, ceritanya Anda ini, bilang Bapak? asumsi. Anda mau Sekarang mau Anda mendengarkan ditanya, penjelasan Anda kami mulai atau tidak? ngarang. Itu. Anda ingin Kalau nggak bertanya bisa nggak dialog minta seperti penjelasan ini. ngapain bertanya Pak? Bagian giliran saya jelaskan sebentar. Anda Tuh, kritik. biar Bang Juma Sekarang dulu. Anda menjelaskan tanpa di luar akal, Anda nggak bisa. Nggak bisa lanjut, dia Bang pakai Juma. Nggak bisa akal. nggak bisa digunakan Makanya saya akal, Pak. bilang Lanjut. kalau Anda pakai Susah akal, kita Anda akan menjelaskan orang menyangkal ini tidak menggunakan itu kan akal. ngarang. Logikanya Itu nggak ngarang dipakai. akal Anda. Itu dia. Makanya bagaimana mau bisa diskusi? Makanya tadi saya bilang, Anda bicara tentang Al-Quran, saya bicara Alkitab, baru dibanding.
Kalau Anda mengkritik begitu, Anda kritik saya, sekarang saya kritik Anda balik, Anda belepotan. Kok belepotan Jelas, pula? panjang lebar. Modal Sana ngoceh nggak sini. jelas Pak, mudah Pak, bukan diskusi namanya Pak. Itu Modal makanya kalian kan Beri yang orang mulai. kesempatan menjawab kalau Anda bertanya, itu baru diskusi. Ya, tadi Juma bikin apa? Saya ngomong dipotong-potong terus. Bapak ini Kenapa- seorang kenapa pensiunan tidak- yang tidak sudah mengerti berpengalaman, apa yang saya tidak jelaskan paham ini? diskusi Kalian aneh. setuju, Saya nggak akan Saya ke sudah Bapak. tahu. Diam dulu, Cuman Ki. kalian Bang di Juma situ, aja, Ki. kalau orang mulai jelaskan, kalian nutupin dengan omongan mulai macam-macam. ngaco dia, Sekarang mulai saya ngaco. tanya, Anda mulai ngarang sendiri. Loh, kok ngarang Di mana pula? ayat Al-Quran mengatakan? Kenapa Anda mengatakan itu di kami ini mana? ngarang? Kenapa? Iya, Di karena mana tidak saya tertulis ngarang? dalam Al-Quran. Tidak ada tertulis dalam Al-Quran. Apa pula? Tidak ada Banyak tertulis. ayat yang mengatakan itu Pak Martin. Al-Muluk yang Anda bawa. Al-Quran surah Al-Jin ayat 8 ayat 9. Juga diterangkan dalam As-Saf ayat 6 ayat 10. Iya, Banyak apa ayat-ayat katanya? yang Apa mengatakan itu. katanya? Hijr ayat 16 Apa katanya itu 18. apa? Apa katanya di situ? Oke. Jangan Bapak nanya duduk yang ngarang-ngarang. cantik. Biar saya jelaskan kepada Bapak. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini terkait dengan bintang, ini terkait dengan meteor, ini terkait dengan komet. Nanti kan Di tertawa mana dia kan? tertulis itu? Di sini Tertawa cuma kan? bilang bintang. Tertawa Anda itu kan? pakai akal. Bicara tertawa dengan kan? akal. Kok enggak ada meteor di situ? Bicara tentang bintang lempar Tertawa setan. kenapa? Kan Anda nggak paham. Makanya itu tadi Lah, juga lah. saya katakan begitu. Anda nggak mau. Saya kasih pengertian, Anda nggak Apa, mau. apa? Ini- Makanya saya bilang, sekarang Anda belepotan sendiri. Saya ngomong, Anda kritik. Sekarang saya tanya, Anda belepotan. Itu Kenapa makanya Anda jangan- mengatakan saya jangan- belepotan? Iya. Kenapa Anda mengatakan ngarang-ngarang. saya belepotan? Di mana Kenapa ada saya meteor tulis kenapa Anda meteor? mengatakan Di saya mana? ngarang-ngarang? Kenapa Di mengatakan mana saya ada tulis ngarang-ngarang? meteor? Di mana ada tulis meteor? Ayat suci Al-Quran tadi saya sudah tunjukkan. Beberapa ayat saya tunjukkan kepada Anda. Di mana lagi meteor? Saya Iya, sudah di jelaskan. Maha suci Allah Mana? Meteor di di mana? langit dan yang menciptakan kemudian gugusan-gugusan bintang. Al-Quran mengatakan itu. Al-Furqan ayat 61. Artinya bahwa di alam semesta ini Allah menciptakan kemudian bukan hanya yang nampak oleh mata kita. Ada banyak hal yang kemudian diciptakan oleh Allah di luar daripada apa yang sanggup dilihat oleh mata kita. Apa Bapak punya akal bisa mengerti tentang itu? Bisa nggak? Mengerti enggak? Kamu kan yang pakai akal, kamu ngomong saya pakai akal apa pakai Ya itu apa? dia makanya saya katakan. Jadi 3 hal yang kemudian perlu Anda pahami. Kalau Anda bertanya tentang itu, bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwa bintang-bintang ini itu mencakup 3 hal. Yang pertama, Allah menciptakan bintang, ya, atau benda-benda langit untuk menghiasi langit. Yang kedua sebagai pelempar setan. Yang ketiga itu juga dikatakan sebagai petunjuk. Bintang-bintang ini juga dijadikan sebagai petunjuk. Nah, apa yang menjadi pertanyaan saudara itu sudah terbukti bahwa di atas langit itu ada percikan-percikan yang kemudian Tuhan jadikan sebagai lontaran untuk melempar setan. Terus apa yang menurut saudara itu tidak rasional? Kok ketawa? Itu kan karanganmu sendiri. Ya itu diterangkan dalam Al-Quran, Pak Martin. Makanya kalau saya terangkan, Itu Anda jangan diterangkan bantah. dalam Al-Quran, Pak Martin. Saya terangkan, Anda bantah. Sekarang Anda terangkan saya dengan belepotan seperti itu. Ya kok jadi Yang belepotan? dikatakan Anda nggak Makanya ngerti nggak Pak bisa. Martin kalau dibahas penjelasan Al-Quran itu karena Anda tidak bisa, Jangan tidak penjelasan. paham, nggak Anda- punya Anda akal, kan pakai dasar akal akal. Anda nggak ada. Pakai Itu tadi akal, makanya. belum yang lain-lain. Saya punya Gaya pertanyaan saja banyak. minta penjelasan Al-Quran tapi akal nggak bisa nggak dipakai Sebentar, karena bisa. sebentar. Gini, saya Anda boleh bagaimana bertanya, jelaskan Bang itu pakai Juma akal? ikut sedikit Tidak aja, ada Bang Martin buktinya ya, Bang Juma. gimana? Dia Ada mau bukti, dia mau lihat Anda naik ke cuma atas. ngarang-ngarang Dia naik sendiri. mau naik ke atas melihat bintang katanya. Makanya itu. Pak Martin, Makanya yang terhormat. akalmu nggak nyampe kan? Pak Martin Akalmu yang Kok nggak nyampe terhormat. pula? Pak Martin, Dengarkan Pak Martin. saya nanya deh. Nah, lanjut Bang Juma. Sabar. Kita bacakan ayatnya dulu. Biar Bapak. Tapi bagaimana caranya Bapak ini bisa mengerti? Sementara dia tidak punya akal. Kamu tolak tadi bilang mengerti tolak. Oh, itu bukan iman saya kok. Loh. Itu bukan iman Makanya saya, itu kan iman kenapa Anda kamu bertanya sendiri. tentang sesuatu yang Anda Kamu tidak jelaskan imani kan sama lucu, saya. yang Anda tidak Iya. bisa paham dengan Anda akal. Anda jelaskan pakai akal, Iya. pakai akalmu.
Iya, Kamu dengarkan. jangan Saya bacakan cerita ayatnya macam-macam. dulu. Saya bacakan ayatnya. Sorry. Saya tadi lagi ada kegiatan. Dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa antadna lahum azabas sa'ir. Jadi ayat ini kemudian dikatakan oleh Allah, sesungguhnya Allah telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang ini sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Di ayat ini kemudian itu misbah atau masabih. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengkaji dalam perspektif bahasa Arab, bintang itu bahasa aslinya dalam bahasa Arab itu najm. Tolong teman-teman yang bisa bahasa Arab, benar nggak ini? Jadi najm itu artinya bintang. Dan Al-Quran punya satu surah yang khusus untuk membahas tentang bintang, yaitu surah An-Najm. Bahkan ada kata najm yang maknanya bukan bintang, melainkan sering dipahami sebagai meteor. Kata an-najmus zaqib itu artinya apa? Meteor. Nah, di dalam terjemahan yang ada, yang Pak Martin pahami dari terjemahan, itu bisa diartikan sebagai bintang yang menembus. Nah, ini harus pendalaman materi terhadap kata misbah itu sendiri, yang artinya adalah penerang atau lampu. Nah, dalam ilmu pengetahuan kita memahami secara akal nih, tidak ada yang aneh bila sekiranya kata misbah itu diartikan sebagai bintang, dan bahwa bintang-bintang di langit itu dijadikan sebagai media untuk menghukum atau merajam setan-setan yang ada. Justru karena bintang itu pada hakikatnya adalah matahari. Hakikatnya adalah matahari. Malah menyatakan bahwa di dalam Al-Quran matahari ini adalah sumber dari segala-galanya. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada Pak Martin. Jadi di zaman dahulu orang-orang itu beranggapan bahwa bintang itu adalah benda-benda kecil seperti bintik-bintik kecil. Bahkan mereka tidak tahu kalau bintang itu sangatlah besar dan merupakan bola gas pijar yang amat panas. Mereka nggak tahu, mereka nggak sampai pemahamannya sampai di sana. Sehingga kemudian ketika Al-Quran menjelaskan tentang kata misbah ini, itu diterjemahkan sebagai bintang pelempar setan. Padahal yang sesungguhnya di sini adalah alat-alat penerang atau cahaya atau sinar yang merupakan pelita yang digunakan oleh Tuhan untuk melempar atau merajam iblis itu sendiri. Jadi tidak ada yang tidak rasional, kecuali kita ingin naik ke atas melihat keadaan itu. Ketika matahari itu bergejolak, Pak Martin, ketika ketika matahari itu bergejolak, itu yang Anda harus tahu melalui sains, panasnya mencapai ribuan derajat. Bahkan seringkali terjadi badai matahari, solar storm, di mana ada kekuatan lidah atau yang saya katakan tadi percikan api yang terlontar keluar. Lidah api inilah yang kemudian sangat rasional dijadikan sebagai perajam atau alat untuk menghukum setan. Lidah api yang keluar dari badai matahari, yang sering kemudian ilmuwan mengatakan solar storm ini, yang keluar sebagai pelontar daripada alat untuk menghukum iblis. Nah, kita tahu, sabar, 1 menit. Kita tahu begini, para ilmuwan mengatakan bahwa badai matahari itu berbentuk atau terbentuk atau ada itu karena terjadinya gejolak di atmosfer matahari yang dipicu oleh terbentuknya bintik hitam. Bintik hitam ini merupakan daerah yang mempunyai suhu lebih rendah daripada matahari itu sendiri. Inilah yang digunakan kemudian oleh Allah yang disebut sebagai lidah api untuk melontar daripada iblis.
Sains pun mengetahui Sudah. itu. Sudah. Panjang banget tuh. Tanya itu Anda aja paham nggak kali sampai di panjang sini? lebar belepotan kayak Nah, gitu. itu dibilang belepotan. Ulangi jawabannya coba. Dibilang belepotan. Coba ulangi jawabannya. Dibilang belepotan. Sebentar. Ulangi jawabannya Pak Martin. Apa yang diucapkan sama Bang Juma? Ulangi. Coba. Ya bintang untuk lempar setan. Yang lempar siapa? Ya, Jawab. ulangi jawabannya. Jawabannya Iya, ulangi. lempar. Salah bintang lempar setan gitu. Yang Sudah lempar dijelaskan siapa? padahal tadi. Udah dijelaskan. Jawab. Di situ tidak mengatakan Yang lempar kata siapa? bintang. Di situ adalah kata masabih. Saya bacakan ayatnya lagi ya. Walakad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Tidak dikatakan an-najm, tidak dikatakan bintang, tapi masabih. Artinya apa masabih itu? Tadi saya sudah jelaskan loh. Itu bukan bintang, tetapi cahaya. Diartikan sebagai lampu, pelita, cahaya atau sesuatu yang menerangi. Bukan bintang. Kalau bintang itu an-najm. Terjemahan yang Anda gunakan sehingga Anda kemudian memberikan pengertian terhadap terjemahan itu dengan tidak menggunakan akal. Kata Masabi itu misbah kan ada itu di Al-Quranmu sendiri. Al-Quran terjemahan kan bilang bintang. misbah Al-Quranmu itu sendiri bukan kan artinya bintang, Jangan Pak. dikarang-karang Misbah cuma. itu artinya mata cahaya atau sesuatu yang menerangi. Sedangkan kalau bintang itu an-najm, artinya an-najm dalam bahasa Arab. Makanya Oke ada lah, surat oke. yang khusus Nah, untuk an-najm, bintang-bintang. Oke. Udah cukup. Gitu, Pak Sekarang- Martin. Sekarang lagi. Saya satu dong. Masa Pak Martin terus bertanya? Setan kan dari api. Kenapa dilempar dengan api lagi? Coba ini logikanya, akalnya di mana itu? Aduh. Ya, gampang coba. banget. Ini tangan saya dari Ayo. daging, muka Anda dari daging. Boleh nggak saya tampar Bapak? Makanya Boleh kamu nggak? nggak bisa buktikan. Kamu Boleh pakai nggak saya akal tapi nggak tampar? bisa buktikan. Tangan saya Ngarang daging. aja ngomong celoteh panjang lebar. Itu jawabannya Tangan lagi saya dijawab, Bapak nggak daging. dengar, Nggak Pak. bisa. Pipi Semua Bapak itu daging. pikiranmu, Boleh nggak saya tampar, Pak? Akal-akalanmu sendiri. Itu sedang Itu dijawab, Bapak nggak akal-akalan mau sendiri nggak mau juga. mendengarkan, Pak. Karena Bapak tahu jawabannya nggak bisa Itu Bapak tahu. Kan? akal-akalanmu sendiri. Orang Masa tua di bau lempar tanah setan ini. aja Mampu Bapak ini panjang Pak, lebar. jawabannya. Kami Bermenit bagaimana Bapak kira kami nggak tahu itu Pak. Ini materi lama Pak, udah basi. Ya, zaman dulu udah Itu sampaikan. materi ateisnya yang Ukuran yang muslim sama itu, Pak. saya pakai untuk kalian. Jadi- Ukuran yang sama saya pakai. Jadi, saya bilang supaya Anda mengerti, saudara-saudara, Anda nggak mau. Sekarang Anda menurut mau kasih informasi pengertian ya saya di bulan untuk Oktober sesuatu dan yang tidak November masuk akal. 2003 itu ya, para ilmuwan itu menemukan adanya peristiwa badai matahari di tahun Ilmuwan 2003. lagi. Lah iya Mulai dong. berdali-dali. Tadi kan Anda mengatakan Berhenti tentang dengan akal. berdali-dali lah. Anda Jangan tadi mengatakan tentang berdali-dali. akal. Al-Muluk ayat 5 dibuktikan oleh ilmuwan. Bahkan 2003 setannya mana? bulan Oktober, Apa? bulan November, badai matahari itu menyebabkan berbagai gangguan di lingkungan bumi bahkan. Nah, Sudah termasuk 1445 termasuk tahun. penampakan aurora Setannya yang udah sangat berkurang menakjubkan belum? di kutub. Adanya kenaikan intensitas sabuk radiasi yang menyelimuti bumi. Ini ditemukan oleh ilmuwan disebabkan karena adanya apa? Adanya badai matahari. Nah, ini yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 5. Ayo. Ilmuwan pun mengiyakan itu. Gimana dong? Jadi tidak bisa Pak Martin. Al-Quran itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Sedangkan Anda tidak berakal. Tapi apa gunanya? Tadi Anda mengatakan Tadi ngomong-ngomong setan. omongan Dengar. penjelasan kamu itu kan ngarang semua itu, karangan semua itu. Yang saya tanya itu apa yang dikatakan Al-Quran. Lah, karangan karanganmu karena Anda tidak sendiri. pakai akal. Karena pakai akal. Itu. Tadi Lah, saya lah, kasih lah, Anda lah, pengertian, lah, Anda nggak mau. Sekarang lah, Anda lah, mau lah, kasih lah. pengertian Pak Martin, saya. Pak Martin. Berhenti Bentar, cuma. Bang Juma ikut. Tadi Jadi Anda mengatakan pembicaraanmu tuh. Anda mengatakan setan dari api. Lalu kemudian dilontarkan dengan api. Anda Api, mengatakan tidak iya. masuk akal. Nah, sini muka Anda saya tampar. Mau enggak? Anda rasakan Loh, kok lari siksaannya. ke situ? Lah, Kok ke daging, situ? tangan Malu saya dong, daging. Juma. Tangan saya Malu kan, daging. Juma. Pipi Anda Malu juga kan, daging. Juma. Kalau Malu logika kan, Juma. konyol Anda itu sejatinya Malu. begitu Anda ditampar Anda tidak merasakan sakit kan? Mari coba saya uji. Malu kan? Mari saya tampar muka Bapak, mau enggak? Atau saya injak pakai kaki, mau? Mau? Udah Mau? cuma berhenti dengan caramu dalihmu udahlah udah kenyang Inilah saya itu, susahnya Pak Martin. Dali berdali. Kalau orang sarap, orang miring, orang sedeng kayak Anda membahas Al-Quran, sia-sia waktu saya.
Sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada alat Kamu di so kepala pintar Anda menghina untuk orang Kristen, kamu menerima. sendiri blow on. Iya, Gak ngerti. Kasihi musuhmu Tapi katanya. akalnya yang tidak bisa membuktikan. Kasihi musuhmu katanya. Dia mengatakan kita blow on. Ini lucu. Bintang untuk lempar setan. Mana? Siapa yang lempar? Iya, Yang udah. lempar itu siapa? Dari tadi Pak Martin bertanya terus, kita bertanya boleh dong, satu aja Pak Apa Martin itu boleh. artinya? Boleh itu nggak apa? Pak Martin? Itu apa? Kalau kita bicara satu aja Orang pertanyaan lempar kami. setan ke pakai batu itu gimana itu? Pak Martin, Coba yang jelaskan. terhormat Pak Martin, udah tadi dijelasin panjang lebar, percuma juga. Boleh nggak kami bertanya sama Pak Martin? Satu aja saya dulu. Jawab orang nggak pakai Mau tanya. ngomongnya. Jadi kalian sudah selesai kan? Dalih-dalihnya udah selesai Belum. kan? Nah, kan Pak Martin udah 4 tadi pertanyaan kan? Begini, saya berpegang pada Anda pakai akal, sedangkan akal Iya. saya nggak bisa menerima Iya. penjelasan. Saya akan penjelasan. bicara Karena dengan Anda Pak tidak Bintangnya yang berakal. lempar siapa, Anda tidak bisa ngomong. Anda tidak berakal. Susah memang. Susah. Bagaimana dampaknya setan juga tidak jelas. Gini Pak Martin, Susah, saya kan? saya Susah. akan bawa Anda Udah kan jangan dengan iman. dalih-dalih deh. Gimana ceritanya menjelaskan kepada orang tak berakal? Bisa nggak? Sia-sia waktu kita. Iya, betul. Saya Sia-sia. akan bertanya pada Pak Martin tentang iman. Kan Pak Martin pakai iman, betul ya? Boleh nggak Pak Martin? Ya silakan aja, Oke. sampaikan aja. Saya ketemu dengan keluarganya Yesus. Saya menanyakan keadaan Yesus. Keluarganya menjawab bahwa Yesus tidak waras lagi. Sedangkan saya bertanya sama Pak Martin bahwa Yesus adalah waras. Kalau dengan imannya Pak Martin, percaya Pak Martin atau percayanya keluarga Yesus? Jawab Pak Martin. Oke. Itu kan seperti kalian ini kan sama. Karena mereka tuh keluarganya itu belum mengenal Yesus sebagai Mesias. Seperti kalian ini tidak mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan. Enggak. Sama. Akal-akalan. Sama itu. Akal-akalan. Jadi mereka belum mengerti. Akal-akalan Keluarganya ya. itu belum Giliran kayak gitu akal-akalan. Akal-akalan. Yang melihat kehidupan Yesus pada zaman Nah, itu kenapa ditanya? langsung tidak kenal Kenapa Yesus kalian siapa nanya itu ini? aneh Pak kalau Bapak Untuk merasa membuktikan mengenal aja dia. bahwa Bapak itu memang sedeng, miring. Sudahlah Juma, kamu tuh udah ketakutan, kamu udah selesai Mulai aja dibilang deh, lagi ini takut dialog. katanya. Takut lagi. Kamu ketakutan penjelasan saya. Saya kenal kamu kan bukan baru ini Juma. Takut lagi saya kenal katanya. kamu udah bertahun-tahun. Apa yang saya takutkan Saya terhadap udah kenal makhluk yang kamu, tak berakal? kamu paling takut kalau saya jelaskan sesuatu. Apanya yang Kamu saya paling takut takutkan itu. kepada manusia tak berakal? Apa? Mana ya ada saya itulah pernah takut makanya. sama ayam? Iya, caramu adalah penghinaan seperti Ya, itu. kalau Itu giliran kayak gitu cara-cara dibilang kamu. dihina katanya. Hah. Iya, itu cara-cara kamu Kayak tuh gitu menghina. katanya dihina. Hanya bisa Kalian punya nangis modal saja. cuma menghina Dari orang, lahir mencaci sampai orang. mati nangis saja kerjanya. Katanya dihina kalau kayak gitu. Anda sendiri yang mengatakan Anda tak berakal. Gimana ceritanya? Nggak berakal itu ya hewan. Terus masa saya takut sama hewan? Sorry lah ya. Nggak loh Pak. Kami nggak pernah takut sama Kamu tuh binatang. kelasnya rendah. Nah, Kamu jangan sok pintar. kasihi musuhmu Kamu katanya. hanya bisa menghina orang. Katanya kasihi musuhmu. Jadi teori aja itu. Bukan. Mending Anda Kamu tuh- berkumur-kumur pakai air raksa. Itu ajaran kasih itu cuma di Cuman mulut. ngecap Pak, cuman ngomong paling tahu paling Sebenarnya maaf, tadi Bapak tidak bisa pertanyaan saya itu menjelaskan simpel. ya. Saya itu namanya. menjelaskan. Pertanyaan Itu saya itu simpel terima. Pak Martin. Pertanyaan saya itu Penghinaan-penghinaanmu saya terima. Iya. Loh, kok Pertanyaan tadi penghinaan Cuma pula? saya kasih tahu. Bapak Kenapa sendiri yang Anda tuh mengakui Anda menghina? tak berakal. Dibilang Bukan lagi kita yang menjelaskan menghina. bukan menjelaskan Al-Quran malah menghina. Loh, saya Kamu punya tadi modal menjelaskan cuma apa rupanya? begitu. Kamu punya modal dari dulu cuma menghina orang. Udahlah, itu senjata kamu tuh di situ. Kalau sudah terakhir tuh ke situ. Loh, kok jadi apa? semua, Saya makanya- menghina Bapak apa? nggak- Saya nggak menghina tersinggung Bapak dia apa? semua. Saya menghina Bapak apa? Udahlah. Omongan kamu buktikan selama ini tuh menghina. Saya Apa yang saya kamu hina? debat-debat dengan orang tuh kamu hina Apa yang orang saya semua. hina dari Pak Martin? Apa? Itu. Apanya yang saya Udahlah, hina? berhenti deh. Apa? Itulah Apa karena yang saya hina? akalmu kamu berdalih-dalih macam-macam. Omongan sekarang kamu saya tuh menghina Pak orang Martin melulu. apa? Isinya itu menghina melulu kamu tuh. Menghina katanya. Kamu Menghina katanya. Bapak sendiri yang mengatakan Udahlah. kami orang Ini Kristen bukan itu dialog. tidak menggunakan akal. Lah, hewan dong. Kok Anda menggunakan Nah akal? itulah. Hah? Saya tidak menggunakan akal, cuma kamu menghina saya dengan binatang hewan. Saya tidak Saya pernah mengatakan katakan Pak, Jangan orang yang potong tidak omongan menggunakan orang yang tidak menggunakan akal itu sama seperti hewan.
Karena yang Iya. membedakan kita dengan hewan itu akal. Lagian Kristen ini kan digelari domba. Apa Bapak kira domba itu manusia? Hewan itu Pak, domba itu domba. Mbek, mbek, itu hewan Pak. Jangan bilang menghina. Kita membahas bicara sesuai yang fakta. Hai domba-domba Ya itu modal katanya. modal kamu cuma menghina orang. Lu kok jadi Kamu tidak punya menghina? lebih. Bapak, Kamu bedakan. tidak lebih dari itu. Bedakan. Kamu kalau dengan saya, orang kamu berbicara ketakutan sesuai itu. dengan fakta dengan menghina. Semua bedakan. yang kamu ngomong saya jelasin, tapi kamu kan tidak mau dengar penjelasan orang. Bagaimana Lalu kamu bisa memperlakukan orang yang dengan tidak cara berakal menghina. bisa menjelaskan? Ya itulah Martin. alasanmu begitu. Pak Martin, Udahlah. Pak Martin, kami masih Itu tim yang kebodohan lama, itu. yang dulu kita pernah bertemu di Zoom, yang pada masa itu penghujatan itu sangat keras berada di media sosial, terutama tampil di YouTube. Sekarang ini Bapak bisa lihat, apa karena kami tampil tim yang ini sekarang, ya bisa membuat seluruh apa yang Bapak hujat, yang Bapak dan kawan-kawan dulu sampaikan, fitnahkan, hujatkan, itu bisa kami jawab. Ya, tampilan sekarang berubah sangat bertolak belakang, Pak. Isi Zoom sekarang tidak seperti dulu lagi. Isi YouTube sudah tidak seperti dulu lagi. Hujatan itu sudah mereda kami buat. Bapak janganlah masih bersikap seperti sama zaman dulu, Pak. Masa ini sudah berubah, Pak. Ya, yang sudah kami tampilkan kualitas Islam seperti ini, jangan Bapak tampilkan kualitas yang lama itu lagi, Pak. Tampilkan kualitas yang lebih baik, Pak, supaya kami paham ajaran Kristen itu memang ada manfaatnya, ada kebaikannya gitu. Nggak Jangan ada. terus membawa fitnah. Saya bertanya lagi Bang, soal menghinanya tadi Pak Martin. Pak Martin, Ya. Pak Martin kan manusia sama-sama saya, orang beragama, orang yang berbangsa dan bernegara. Saya tahu Pak Martin dulu dari mana, kan gitu ya, dari hijau. Saya nanya aja Pak, definisi menghina itu apa Pak? Supaya bisa dijelaskan gitu. Tadi kan Pak Martin menganggap Bang Juma itu menghina. Saya nanya Iya. definisi menghina itu apa Pak? Menghina itu merendahkan harga orang, harga diri orang lain, itu menghina namanya. Oke, merendahkan. Seperti dikatakan binatang, hewan, itu kan seperti itu, bodoh. Oke, Itu apakah semua itu. betul? Apakah Tapi kan ada? saya nggak marah, karena saya Iya. tahu memang kemampuan Juma cuma sampai di situ. Sudah, Hanya bisa Iya menghina-menghina. sudah gitu kan loh. saya minta definisi, nggak usah menjelaskan kan? Definisi menganggap hina derajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan celah kekurangan-kekurangan dengan cara dapat menyebabkan ketawa. Ya, waktu kita ketawa itu bisa salah satunya. Pertanyaan saya, di mana Bang Juma menghina namanya Pak Martin? Merendahkan Pak Martin. Dari tadi saya nggak ngedenger tuh Bang Juma mengatakan hina ke Pak Martin, nggak ada. Boleh kita putar Ya, lagi, coba. karena Kita ini ngelurusin sudah ya Bang. Ini Sudah soalnya lah. oten-oten di bawah supaya tahu menghina, menista itu harus tahu itu. Silakan. Saya selalu bicara tentang Alkitab, tapi terlalu dipotong, lalu dianalisa sendiri, lalu disalah-salahkan. Itu semua kan. Karena kalau saya sudah mulai jelaskan itu, orang udah mulai kebakaran jenggot, mulai ditutupin dengan kata-kata Dia kasar, yang menghina tuh, dia nggak sadar. Dia nggak sadar mengatakan Udahlah. orang lain kebakaran jenggot ketika dia menjelaskan Bible. Ini orang tua yang tidak pernah sadar karena memang standarnya. Saya masih ingat loh, masih ada di dalam video saya sampai hari ini dia mengatakan Kristen itu baginya akal itu racun. Akal itu racun bagi Kristen. Ini kalau dia cabut pernyataannya berarti dia memang tidak punya pendidikan. Orang tua ini nggak sadar. Dia dengan lantangnya mengatakan bagi Kristen akal itu adalah racun. Apa Bapak mau sangkali itu? Anda tahu nggak racun itu? Mulai Dia kan? itu dari Mulai. Taman Eden diusir. Mulai Bukan kan? akal itu bukan Tunggu dulu, bukan Anda diusir, akui itu dulu bukan- bahwa bukan- Anda pernah mengatakan bahwa akal itu racun bagi manusia. Betul, betul. Sudahlah. Makanya itu ada iman untuk membenarkan akal. Silakan Pakai teman-teman iman. lanjut. Ampun dah, Pakai iman supaya diskusi bisa sama orang tak berakal ya kayak gini. Pada bahasa Pak Martin, saya pertanyaan dua berarti. Ini simpel Pak Martin, antara akal dan iman. Dari angka 1 sampai 100 Pak Martin, angka 9-nya ada berapa? Pakai iman Pak Martin.
Kenapa Anda tanya-tanya yang begitu? Anda tanya yang konkret aja, jangan Oke, kok yang pinter tadi gitu yang lah. pertanyaan Tanya saya yang konkret. tadi, Apa pertanyaan maksud Anda itu apa? Iya, supaya yang tahu. konkret aja. Supaya yang konkret, tahu. yang jelas apa? Anda Supaya- percaya pada iman apa tidak gitu loh? Anda percaya pada iman apa tidak? Ya pakai akal Sekarang dulu, kita Pak. sudah- Pakai dengar akal dulu, nggak mungkin langsung iman, Pak. Dengar dulu. Saya Ah. tadi sudah dari mulanya. Dengar saya ngomong dulu. Dari mulanya sudah saya jelaskan bagaimana persoalan iman dan akal itu terjadi. Itu terjadi di Taman Eden. Pada waktu Adam dan Hawa. Sudah saya jelaskan itu. Itulah yang menjadi racun bagi manusia. Sehingga manusia bunuh-bunuhan. Manusia egoistis. Menghina satu dengan yang lain. Jadi terjadi musuh-musuhan. Salah. bunuh-bunuhan. Itulah racun. Kalau Itu Bapak, akal. kalau Akal itu Bapak, racun. Oke, kalau Bapak ngomong di situ, Nabi Adam alaihissalam itu pakai akal, Pak. Jangan makan buah pengetahuan. Karena supaya tahu, dia pakai akal supaya tahu, Pak. Dia makan buah pengetahuan kan, bukan buah apa nama satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu Pak Martin. Itu pakai akal Iya. dulu. Walaupun Iya, salah. berarti dia- Pengetahuan. Berarti Apakah mereka langsung benar mati? ya? Iya, tapi Ya, gini. jadi berarti Sebentar. Jadi mereka benar gitu. Hah? Iya, sebentar. Mereka benar gitu. Sebentar. Adam dan Hawa itu benar. Iya, sebentar. Saya tanya Jangan. dulu. Sebentar dulu Pak Martin. Waktu Ya, memakan, silakan. kamu akan mati saat ini, kan begitu? Apakah ada mati saat itu setelah memakan? Enggak, mati rohani. Duduh. Mati kebenaran, kebenarannya mati. Bagaimana Pak Martin tentang iman mati rohani ini? Tolong jelaskan Pak Martin mati rohani dengan iman. Nggak usah Mati pakai akal. rohani itu tidak mati rohani itu tidak percaya kepada firman. Oke. Tuhan bilang jangan makan. Oke, Udah, Bapak itu Pak Martin jangan- buka di jangan Markus. potongan ngomong saya. Ya, oke. Oke. Jangan pakai Alkitab. Anda jelaskan dari Al-Quran aja deh. Kita berbeda kok. Kan Anda saya pakai Pak Al-Quran. Martin, Pak Martin Kristen kan, saya nanya di, saya nanya kan di Bible, Pak. Kalau saya nanya ke Bang Juma, saya baca Al-Quran, Bang. Kalau di Al-Quran Adam itu Kalian dimaafkan, tuh Pak. kalian cuma bisanya begitu. Kalau di Jelaskan dari Al-Quran Al-Quran Adam saja. meminta maaf, bertobat dan dimaafkan, Pak, di Al-Quran. Nah, Udah di Al-Quran dimaafkan. Dimaafkan, Anda taubat, baca. Silakan baca Araf 24. Kalau Anda mau bicara Al-Quran. jadi Araf Bapak 24. Bapak bertanya lagi tentang Islam ini. Iya. Pertanyaan saya belum Bapak jawab. Kamu itu tadi sudah saya jelaskan. Apakah Bapak bertanya? Sekarang saya bertanya lagi. Iya, terima Baca kasih, Bang surat Gi. Araf 74. Pertanyaan saya Kan tadi kita tentang bicara- soal nggak waras ini, Pak. Apa pakai iman? Saya nanya di Bible Markus 3:21, Pak. Saya bertanya. Bapak buka deh Markus 3:21, Pak. Iya, baca aja. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka, ini keluarganya, datang hendak mengambil dia. Ya ini besar D-nya, Pak. Yesus. Sebab kata mereka, berarti keluarganya, ia tidak waras lagi. Nah ini saya harus percaya siapa, Pak? Imanin Bible ini. Iman nih, Ya, percaya saya bicara Bible iman. aja. Ya, Makanya berarti saya jelaskan. Hah? Dijelaskan dari iman Bapak, maksudnya gitu. Kan saya baca saya ini, Pak. jelaskan? Kalau saya misalkan saya baca ini, jelaskan? iya kalau saya baca ini seperti tadi Bapak baca terjemahan Al-Quran, Pak. Bukan Al-Quran Iya. yang Bapak baca, yang ditanya sama Bang Juma. Mau saya jelaskan apa enggak? Ya silakan. Hah? Silakan. Silakan, Iya. silakan, Pak. Dari tadi. Dari tadi saya nanya Jadi, kan, Pak. iya, keluarganya itu belum mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang akan mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka belum mengerti itu, sehingga ajarannya menyembuhkan orang itu dibilang dari Beelzebul, dari setan, karena mereka nggak ngerti kuasa Yesus. Itu keluarganya belum mengerti. Nanti sampai dia bangkit dari kematian, itu pun mereka belum percaya. Yang tadi saya dengan siapa tadi, dengan Nandar, dengan Juma tadi juga bicara itu. Jadi mereka belum mengerti siapa Yesus. Dengan saya Sebagai tadi Pak mereka- Martin. Oh, iya. Lalu ini, mereka belum percaya Yesus sebagai Mesias anak Allah. Itu persoalannya. Sehingga mereka tidak tahu apa yang dia lakukan itu dari mana kuasanya.
maka dianggap Nah, sebagai tidak waras. Karena Oke, terima kasih. dengar dulu. Karena ajarannya itu melampaui akal. Pegang ini. Kenapa keluarganya bilang tidak waras? Karena mereka berpegang pada akalnya yang terbatas. Sedangkan Yesus mengatakan sesuatu yang melampaui akal. Nah, ini sudah menjawab akal yang kalian pegang itu. Oke. Itu makanya dikatakan dia Oke. tidak waras. Oke, Oke. saya kembali bertanya, Pak Martin. Di situ, di mana di Bible ya, di Perjanjian Baru, Bapak, Iya. di mana keluarga tidak percaya Mesias. Keluarganya ya, di mana, Pak? Ya, kenapa? Ya keluarganya nggak percaya Mesias itu di mana, Pak? Di ayat mana? Ya sampai dia bangkit dulu baru mereka. Iya, di waktu dia mana? Di bangkit mana tuh. ayatnya di mana, Pak? Maksudnya loh. Mereka itu keluarganya Yesus tidak percaya. Di mana, Pak? Keluarganya ya, bukan Iya. orang lain. Di mana, Pak? Iya. Di mana? Yes, Di mana? jangan- Ayatnya di mana? Jangankan mereka, orang Yahudi aja nggak percaya juga Saya kan. nanya keluarga lo, keluarganya Yesus Iya, loh, yang keluarganya terdekat. tadi sudah saya bilang. Ya di saya mana bilang ayatnya mereka di nggak- mana? Ayatnya, Pak. Dalilnya. Ya kan tadi sudah dikatakan bahwa dia tidak waras kan. Itu kan bukti bahwa mereka tidak percaya dia kan. Itu ayatnya mengatakan bahwa Di mana mereka percaya tidak kan. percaya Mesias, Pak? Keluarganya ini mana? Gitu dalilnya di mana mereka tidak percaya karena Iya. mereka tidak percaya. Di mana, Pak? Ayatnya itu. Karena itu dari Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan dia adalah Mesias Oh, anak itu, Allah. itu tafsiran Bapak maksudnya gitu. Bukan Gimana, Bapak? tafsiran. Hah? Bukan tafsiran. Ya terus? Seperti misalnya di dalam Lukas 2 ya, 2 tentang dia Yesus sebagai juru selamat. Dia Tuhan dan juru selamat. Mereka belum tahu itu. Begitu loh. Ngerti nggak? Saya capek. Saya bertanyanya keluarganya, Pak, nggak usah ke orang lain. Di mana keluarganya tidak percaya Yesus gitu Sudah loh. saya bilang bahwa mereka belum percaya Yesus sebagai Iya, di mana Tuhan. ayatnya, Pak? Dalilnya di mana? Itu banyak di Alkitab tuh banyak. Ya sebutin menjelaskan dong, itu, termasuk orang Yahudi. sebutin. Saya nggak nanya orang Yahudi, Pak, nanya orang lain nih, keluarganya. Iya, contohnya sekarang saya kasih contoh ya. Sampai mereka datang kepada di kuburan. Itu Maria dan Maria yang lain. Mereka datang di kuburan itu untuk mengolesin dengan rempah-rempah itu, merempahi. Karena mereka anggap dia sudah mati. Itu loh. Itu karena mereka nggak percaya bahwa dia Mesias. Itu gambaran. Jadi mereka tidak paham tentang siapa Yesus sebenarnya. Itu. Anda bisa ngerti itu apa enggak? Kayaknya nggak nyambung deh, Pak, ayatnya. Ya sudah. Contoh Kan gini, ada Pak. orang Contoh Islam. gini. Udahlah, Saya udahlah. nggak percaya. Saya nggak Semua- percaya Bapak, misalkan gitu. Itu dalilnya ada gitu, salah. Keluarganya tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Itu ada dalilnya. Itu enak, Pak. Bunda Maria tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Ada ayatnya. Bukan begitu, Pak. Ayatnya Tadi. itu, ayatnya itu banyak. Ayatnya banyak. Dia sudah katakan bahwa dia akan mati, akan bangkit dalam 3 hari. Seperti nubuatan Nabi Yunus. Itu semua kan menjelaskan dia tentang Mesias. Seperti Nabi Yunus kan mengatakan masuk dalam perut ikan selama 3 hari. Nggak Itu akan kan nyambung, gambaran Pak Yan. semua. Percuma, nggak akan nyambung. Mau gimana pun juga nggak akan nyambung. Kita dari Ya tadi sudahlah, itu selesai. diskusi sama orang yang tidak berakal. Jadi percuma. Iya, iya. Mau kita dalilnya mungkin ada, tapi masih di kantor polisi. Belum diambil itu dalilnya. Mungkin nanti Iya, jadi dicatat. begini. Yang Jadi ada begini. itu, yang ada di Yohanes 6:69. Seperti kalian sendiri juga saya tanyakan bintang Yang ada mereka lempar percaya. setan. Kalau Setannya mereka tidak percaya nggak ada, Pak. Bahkan orang Setannya Israel terlempar, percaya nggak Yesus ada. Mesias. Kok keluarganya pula nggak percaya? tadi kalian Pengarang sendiri nggak itu. bisa menjelaskan. Bintang lempar Yohanes setan yang lempar sampah 6:69 kalian. Bapak baca. Mereka percaya, Kalian orang nggak Israel tahu. percaya dia Mesias. Setannya Masa keluarganya mana nggak yang percaya? dilempar? Masa bertahun-tahun lempar setan lempar nggak mati-mati? Coba Sudah tadi 1445 tahun. jawaban Bang Juma coba ulangi, Pak. Ulangi coba jawaban Bang Juma tadi, Pak. Ulangi jawaban Bang Juma barusan. Jawaban apa? Tadi kan Bapak bertanya, terus Bang Juma menjawab. Jawaban Bang Juma itu ulangi coba sama Bapak. Ulangi. Jawabannya Dia- menurut dia- Bang dia- Juma apa? Dia tidak menjelaskan menurut akal. Dia ngarang sendiri dalilnya. Jawabannya Sendiri. ulangi. Jawabannya ulangi, Pak. Ulangi jawabannya.
Ya omong sampai 3 menit 5 menit gitu, bagaimana kita bisa ulang? Nah, inilah bukti Pak, inilah bukti bahwa Al-Quran itu khusus untuk orang yang berakal. Sementara sama orang yang Iya. tidak berakal, Oke. tidak akan pernah Iya. sampai. Jadi tadi ya, setuju. pihak dari Muslim itu bukan menghinakan Bapak, bukan. Tetapi Bapak Betul. yang sudah menghinakan diri Bapak sendiri. Karena Setuju, orang yang tidak, setuju. Bapak mengatakan Bapak tidak berakal. Apa bedanya Setuju. Bapak dengan binatang? Apa bedanya Bapak dengan Oke. binatang? Kalau tidak Setuju. berakal. Nah, setuju. Iya. Baik. Baik, saya bertanya setuju. Pak ya. Ini kan berbicara mengenai soal akal. Hehehe. Berbicara mengenai soal akal, Pak. Ya, ngomong sama orang berakal yang bodoh kayak begini kan kita ketawa aja kan? Iya, nggak apa-apa, Saya nggak setuju apa-apa. semua. Kalau Saya setuju kalau semua. baik, Pak, kalau bodoh itu 2 jam, Pak. Bodoh itu jangan permanen, Pak. Baik, Pak. Saya bertanya ke Bapak mengenai soal akal. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan secara akal kalau Tuhan itu mati? Silakan, Pak. Secara akal ya, Pak ya, Tuhan jangan secara dalil. Siapa yang bilang Tuhan mati itu siapa? Jelaskan, Pak. Jelaskan, Pak. Ya, Bible siapa yang yang mengatakan. Di mana? Bible. Pak, Ya, di jelaskan. mana? Ih, Di mana? gini orang. Ah, Lukas Ya ayo. Allah, 24 ya ayat Robi. 3. Di Lukas mana? 24 ayat 3. Lukas 24 ayat Nah. 3 coba dibaca itu. Apa katakannya di situ? Mayat Tuhan. Nah, Oh jadi Tuhan Mana Ayat itu ayat? pernah mati, Gimana? Pak Le. Lukas. Lukas 24 ayat 3 tuh coba dibaca. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Nah, itu Tuhan mati itu. Kalau nggak mati ngapain Bukan. disebut mayat? Coba gimana itu? dia itu berasal dari firman, tapi dia menjadi manusia. Nggak nanya Yang itu. Masih ada Dengar dulu, rupanya. dengar dulu. Anda Yang pakai saya apa tanya, sekarang? Pak. Yang saya tanya, Anda. jangan menggunakan yang namanya dalil, gunakan yang namanya akal. Bagaimana Bapak bisa menceritakan kepada kami umat Muslim kalau Tuhan itu mati? Tuhan Secara tidak akal, Pak. pernah Imani mati. aja, Pak. Bilang Tidak gitu. pernah Imani mati aja, Tuhan bilang gitu, itu. Tuhan tidak pernah mati. Tapi mereka bicara tentang Yesus yang adalah firman. Itu bukan Tuhan tidak mati. Pak, begini Pak ya, begini. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab setiap kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Artinya Tuhan mati atau Iya. tidak itu, Pak? Tidak. Berarti bohong itu. Mesias. Bohong Itu ayatnya. maksudnya Mesias. Dan 26 Maksudnya itu berarti manusia. bohong ya, Pak, Manusia ya? yang mati. Coba Tuhan tidak mati, Bapak. tapi Mesias. Bapak buka dulu Bible-nya. Buka dulu Bible-nya, baca dulu, Pak. Tahu saya. Ngerti Nah, saya. sebentar Pak. Jadi Gunakan maksud- akal. Begini, Pak, dengar dulu. Tadi kan Juma ngomongnya sampai 5 menit tadi kan. ini Sekarang dewa saya jelasin bukan pada Juma. Anda. Ini dewa bukan Oke, Juma. Dewa. Oke, Dewa saya sudah kenal Anda juga, Dewa saya sudah kenal Anda. Iya. Anda ngeyel. Bukan ngeyel, Iya. Bapak tidak Karena- sesuai dengan dalil, Pak. Saya Tidak sesuai sekarang dengan dalil. jelaskan. Saya Baik. jelaskan ya. Ya, saya jelaskan. Yesus itu adalah firman. Makanya setiap menyebut Yesus itu mereka sebut Tuhan. Saya minta Pak ke Bapak. Tapi yang mati bukan manusia. Pak, terangkan Dengar kepada dulu. kami secara akal. Bukan firman, saya nggak ada hubungan sama firman. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Sekarang ceritakan kepada kami bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa itu bisa mati. Secara akal. Secara akal ya Pak ya. Justru ini yang saya mau jelaskan, Anda jangan motong omongan saya. Sebutan Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan, karena dia adalah firman. Tapi yang mati itu bukan Tuhan, yang mati adalah manusia Yesus sebagai utusan. Ya, ngerti nggak? Nandar, Jadi tolong begitu gedein pengertiannya. Pak Nandar. Sek- Ini kok ayat diperkawas-perkawas aja ini. Coba Bang Nandar, tolong besarkan. Kok dia nggak paham ayat ini ya? Tahu saya, ayat itu betul. Ini memberitakan Paham itu pakai Tuhan mati. akal. Oh iya lupa. Pakai akal. Iya. Lupa, tidak berakal. Iya. Ya sudahlah. Ini adalah pertanyaan Sebenarnya, seorang Bang Dewa. ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 14, itu Tuhan jadi daging. Nah, Iya, ketika dia betul. mati, itu kan dagingnya Yesus. Berarti yang mati Dagingnya, Tuhan. betul. Ya, Iya. Tuhan, Pak. Tuhan telah menjadi daging. Berarti yang mati Tuhan. Dagingnya enggak Tuhan lah. itu yang mati, Pak.
Anak kecil juga tahu bahwa Tuhan tidak mati. Itu Nah, Anda kenapa di pakai situ akal dikatakan nggak? mati? Berarti Bibelnya bohong Pak ya. Bibelnya salah berarti. Makanya agama Anda itu tidak masuk akal. Karena Makanya Bible saya bilang mengatakan tadi- Tuhan mati. Akal Anda mengatakan Tuhan Bintang tidak lempar mati. setan aja nggak bisa jelaskan. Yeay. Bintang lempar setan Anda nggak bisa jelaskan. Tadi dijelasin Bintang Pak. lempar Udah setan. dijelaskan, dibilang itu bukan udah dijelaskan, Bapak bintang. nggak mau dengar. Itu belepotan namanya. Itu bukan Yang ngelempar bintang. sapa. Kan saya sudah Yang mengatakan melempar sapa. masabi. Berarti Berasal dari kata berarti kata misbah. Al-Quran itu bohong. Yang Berarti artinya bohong cahaya, gitu ya. pelita. Lalu selama ini dilempar iblisnya mati nggak? Setannya mati nggak? Lah, Ayo, setan itu kita jelaskan. tidak bisa lihat, Pak Martin. Nah, makanya akalmu di mana? Nggak, justru Akalmu akal yang mengatakan Katanya itu, kalian Martin. pakai akal. Martin, Akalmu Martin. mana? Justru akal Buktinya yang kebodohan mengatakan setan itu tidak Kebodohan bisa akal dilihat, itu. Martin. Itulah kebodohan akal. Emangnya di ayat Kebodohan itu akal. apa setan itu dilempar bintang supaya mati gitu. Ini merugikan negara ini habisin beras. Pak Martin, emang di ayat itu dikatakan supaya mati apa setannya dilempar bintang supaya mati gitu? Iyalah, maksudnya Di mana di mati, ayat kan? mana dikatakan supaya mati? Oh, jadi untuk apa lempar setan itu untuk apa? Untuk mengusir. Mengusir kemana? Dia Kemana usirnya? Ayo. ya Ayo, yang penting dia kemana nggak usirnya? naik untuk diusir itu. Diusir masuk ke dalam babi Pak Untuk Martin. diusir. Anda tadi Diusirnya mengatakan dilempar kemana? kok nggak mati-mati, di ayat mana mengatakan bahwa bintang itu dilemparkan kepada setan supaya mati? Coba di mana ayatnya? Anda jangan bohong dong. Jangan Iya, memintir. dilempar buat apa? Dilempar untuk Dilempar nggak mati. untuk Nah, masuk saya ke jawab untuk diusir. Diusir kemana? Maka ditanya. Diusir kepada Diusir orang. kemana? Diusir untuk orang kafir. Diusir masuk ke dalam tubuhnya Pak Martin. Makanya ini Nah, bukan ketika bukan kebohongannya diskusi. terbongkar, dia ngeles dia. Makanya Ayat mana percaya yang sama mengatakan Bapak. bahwa bintang itu untuk membunuh setan? Di mana ayatnya? Untuk melempar, latihan lempar, Nah lemping, iya, lempar lembing itu. apakah dilempar Untuk berarti mainan. harus mati? Enggak, Untuk- apakah oh, dilempar harus mati? Nanti kan mereka Jadi untuk olahraga aja jadi gitu. olok-olokan Misalnya kan. Anda Nah, melempar ayam, dia Anda memperolok-olok melempar olahraga ayam, gitu, apakah kan. itu tujuannya untuk mematikan ayam? Kan tidak. memperolok-olok kan Bukan si tua untuk bangka mematikan. ini ya. Nah, Di mana Memperolok-olok bilang ayat tidak suci mati? Al-Quran. mana itu? Di mana untuk tidak mati, dilempar untuk tidak mati di mana Makanya ayatnya? baca ayatnya lengkap Tunjukkan Pak, sama biar saya. di situ Ya udah ada satu-satu, sesuatu, satu-satu. Tunjukkan di mana ayatnya. Iya, Bahwa sabar, Bapak melempar Martin. ayat. Anda sudah tua, Sama, Anda Pak. sudah Lanjut tua, aja kalau bacanya. debat jangan kayak anak-anak. Saya masih menghargai Anda, jangan kayak anak-anak kalau debat. Anda tadi mengatakan setan dilempar kok nggak mati-mati. Ayat mana yang mengatakan bahwa bintang itu untuk mematikan setan? Jadi untuk Itu apa? pertanyaan Setan saya dilempar? dijawab. Untuk diusir kemana? Dia Anda jawab dong, usirnya kemana? Diusir supaya dia tidak naik ke atas. Naik kemana? Naik ke atas Ke mana? atas, ke langit. Atas mana? Dia kan itu mau mencuri-curi berita itu. Makanya Ya, jangan jadi ngarang. setan itu mau mencuri-curi Ngarang. berita dari langit. Maka dilempar dengan bintang itu, Pak, diusir, dihalang-halangi. Gitu loh maksudnya itu. Jangan kayak anak-anak kalau debat. Udah dijawab Pak Saya Martin, mau udah menghargai dijawab. Anda loh. Udah dijawab, jangan Anda diulang-ulang. tahu kalau saya udah ngamuk, habis kau buat. Udah dijawab, jangan diulang-ulang, pindah topik Ya, lagi aja. itulah kuncinya dialog itu ngancam-ngancam gitu. Kalau nggak caci maki, ngancam. Enggak, ini justru Berhenti saya ini dengan kelakuan jangan seperti sampai itulah. tidak menghormati Anda. Itu yang saya takutkan. Ya, Mari kita silakan dialog aja. baik-baik. Jangan seperti Orang anak-anak. Kristen Anda udah tua. Dihina itu biasa. Dialog yang Dihina itu baik. biasa. Loh, kok Kita dihina menghina? itu biasa. Justru Anda yang menghina.